Selamat datang di Bijaks News Rabu 9 Juli 2025 bersama saya Fani. Informasi pertama, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 135-PUU-X-X1-2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menuai perdebatan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Karsayuda menyebut putusan itu berpotensi melanggar konstitusi. Kalau DPRD diperpanjang sampai 7 tahun, maka jelas melanggar pasal 22E ayat 1 UUD 1945, tegasnya Senin 7 Juli. Ia menolak perubahan UU Pemilu yang menabrak prinsip 5 tahunan. Bahkan siap all out dari rapat jika pemisahan pemilu dibahas. Menurutnya, MK telah mengambil alih peran pembentuk undang-undang dan tidak konsisten dalam membuat putusan. Namun, pengamat pemilu Titi Anggraini justru melihat pemisahan itu sebagai bentuk keserentakan yang ideal. Ini bukan pemilu borongan, tapi serentak sesuai jenjang, ujarnya Senin 7 Juli. Ia menilai putusan MK hanya menyentuh penjadwalan. Sementara PR besar seperti sistem rekrutmen, penyelenggara, dan ambang batas parlemen belum disentuh. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut putusan ini sebagai obat yang tidak menyembuhkan penyakit. Menurutnya, Senin 7 Juli, inti persoalan pemilu adalah kecurangan sistematik bansos, politik uang, dan birokrasi yang ditarik ke ranah politik. Ia mengkritik inkonsistensi elit politik, putusan usia capres diterima diam-diam, tapi yang ini tolak mentah-mentah. Kini, publik menanti apakah pemilu 2029 membawa perbaikan atau justru memperpanjang kebingungan demokrasi prosedural. Informasi teknologi, Cina kenalkan skuter listrik murah berbaterai sodium ion dari garam laut. Bisa isi ulang cepat via QR code. Teknologi ini jadi alternatif litium dan mulai dipakai di mobil hingga pembangkit listrik. Informasi nasional, banjir masih rendam 141 RT di Jakarta akibat hujan deras dan luapan sungai. Air setinggi 80 cm, ratusan warga mengungsi. BPD terus lakukan evakuasi dan distribusi bantuan. Informasi ekonomi, mantan Andi Amran usul anggaran 2026 naik jadi 44,6 triliun rupiah dari pagu awal 13,7 triliun rupiah. Tambahan dibutuhkan untuk cetak sawah, benih jagung, dan pengembangan komoditas strategis. Informasi luar negeri, Amerika Serikat akan kirim surat tarif ke 100 negara jelang akhir masa jeda. Fokus utama 18 negara penyumbang defisit. Jepang terancam tarif 14%, kirim negosiator ke Washington. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.